Jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti dulu. Allah jadikan kaya. Oh, Jangan tunggu imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu nanti Allah kirimkan imam yang soleh. Kita tuh nggak mungkin sama semua. Bahkan kita aja terlahir dari perbedaan. Ayah dan ibu kita kan beda. Ingat Allah nyiptainnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi beserta para wasallam. sahabat dan keluarganya. Alhamdulillah kita bisa ngaji bareng lagi. Selamat datang di Qur'an Islam Official Channel. Dan kali ini kita berada di acara GPJS, baru pengen jadi soleh. Amin. Ingat, ngaji itu bukan tanda orang soleh, tapi tanda baru pengen jadi soleh. Masya Allah. Alhamdulillah, kali ini kita turut mengaji meskipun santai. Dan kali ini bintang tamunya sayang. Spesial banget ini orang-orang di balik layar, teman-teman. Mungkin teman-teman harus kenalan dulu nih sama teman-teman dari Lims Family. Yuk, nah ini udah pada muncul ya. Nah, ada siapa aja sayang? Yang pertama ini udah dampingin Koko dari Koko umur setahun lebih. Waduh. Karena satu ibu. Alhamdulillah ya. Ya, ini Kodio. Yeay. Kupluknya dong, lihat kupluknya. Ya, ciri khasnya dikupluk ya. Ini Karena tiap saya hari vokalis kupluknya beda-beda loh. Iya. Jadi kalau pakai baju hijau, kupluk hijau. Amanahnya apa nih? Gimana Kodio? sponsor? Gimana sponsor? Amanahnya yang penting yang kita lakukan selama hidup jadi amal soleh buat bekal kita di Aduh, akhir. sangat bijak ya. Emas ya apa katanya? Mutiara. Amanah sebetulnya. Ya, gitu. Apa kok? Amanahnya apa? Amanah di Lim ya. Family. Oh, oke. Sorry. Amanahnya saya di sini ya bantu Koko balik layar bidang dakwah, karena bagi saya kakaknya di mimbar, adiknya di balik layar itu seksi ya. Aduh. Ya, memang agak lain ya guys. Tepuk tangan dulu dong. Ya, ada Kodio yang memberi Selanjutnya, warna ya. Beliau dampingin juga di admin, ngurus segala macam, dukung dakwah kita lah ya. Nah, admin itu ternyata ada dua. Wah. Satu lagi yang dampingin Kodio ada Orang Medan. Orang Medan. Agak lain Medan, ini, ya, agak lain. ya. Agak lain ya. Ini dia, Bang Dinda. Bang Dinda. Kak sayang, Kak sayang. Kak Dinda Silakan. Akmalia. Ye. Apa kabar kalian semua? Aduh, Medan ngeri kan? Aduh, Biar nampak medannya. Din jangan buat nol orang Medan. Enggak lah, enggak insya Terima Allah. kasih. Dinda apa tugasnya Din di Lims Family Din? Sama mendukung dakwahnya Kode Anis dan juga Teh Yunda yang pasti insya Allah. Sangat tiba-tiba menjadi soleh ya sendiri ya. Kaget loh ya. Alhamdulillah. Tiba-tiba menjadi soleh ya, alhamdulillah. Tapi bahagia loh insya Allah. Alhamdulillah. Tapi job desk yang paling sesungguhnya adalah ya admin untuk kajiannya Koko Wah. dan juga nyambi-nyambi. Berarti punya- ini adalah jenderal teman-teman kalau mengundang kajian, wah ke Hubunginnya Dinda ke nih. Dinda. Yang Ya. dikejar ke Dinda aja ya. Ya tolong jangan dikejar-kejar saya. Saya takut. Oke, tepuk tangan untuk Dinda. Dari Medan ya, dari Medan. Selanjutnya kita sekarang dakwah teknologi ya. Jadi Betul. harus ada tim media yang support. Nah, yang media juga ada dua. Wah, ada yang dua pertama nih. kita kenalin dulu. Media yang awalun ya, Awalun ini awal. Ladies first, Ya, ladies udah mau first. setahun ini. Udah mau Masya Allah. setahun. Siapa namanya? Paling bontot, terus apa namanya? Baru lahir. Imut, baru lahir ke dunia ini.
Jadi paling bontot di antara kita semua masih muda tapi punya semangat luar biasa, mau belajar juga. Totalitas punya tergila-gila kerja. Tergila-gila kerja. Jadi kalau yang satu ini orang tuanya saya bilang, udah kerja aja terus. Kalau nggak kerja ditanyain. Iya, kalau nggak kerja ditanyain, hari ini kenapa nggak kerja gitu. Takutnya jadi beban di rumah gitu. Ya, kita kenalan dulu sama Cantika. Panggilannya Can. Semuanya. Amanahnya apa Can di sini Can? Jadi di sini bagian tim media Teyunda dan Koko yang biasanya ngurus medsos ya? Ngurusin medsosnya, IG, TikTok, biasa yang potong-potong kajian, yang bikin yang video-videoin, editing endorse juga. gitu. Waduh, banyak banget job desk-nya ya Bu ya? Bikin endorse, bikin cendol. Semua ya, bikin endorse, bikin kajian juga. Semua yang berkaitan dengan media. Edit dan terus nitipin suntikan juga. Jadi double fungsi ya. suntikan, nitip salam untuk Teyunda dan Koko. Aduh, dan suka ngebales-balesin DM orang ya juga. Teman-temannya Teyunda tuh biasa suka ke aku itu. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Can dong. Masya Allah. Terima kasih. Dan tim media selanjutnya Komika. Bang Rigen. Siapa sayang? Kita punya artis loh ternyata di tim ini. Iya, alhamdulillah. Siapa sayang ini? Kayak kenal kan? Coba kalian tengok dulu, kayak kenal. Siapa ini? Yip. Rigen. Apa? Yipi. Bukan. Rigen Firhan Rakelna. Silakan perkenalkan diri. New member. Saya member baru ya, nggak ya dulu udah pernah ngelamar ke sini cuma ternyata saya salah. Itu sangat membekas ya. Nggak membekas juga sih, tapi ya Teringat. cukup teringat. Tidak terlupakan. Tapi akhirnya jodoh. Akhirnya jodoh juga. Itu loh definisi jodoh itu ya. Jodoh tidak akan kemana. Di waktu yang terbaik. Izin nama aslinya Firhan Khaidir, cuman ya karena mirip tokoh di negeri ini. Mirip Rigen ya. Bang Rigen. Saya nggak merasa dan kasihan juga Bang Rigen. Rasanya. Oke, nanti kita pertemukan dengan Bang Rigen ya insya Allah. Dengan apa? Kalau Kang Firhan ini apa di sini amanahnya? Aduh gatel Iya. Aduh. Tiba-tiba dia ngupil tuh. Enggak ngupil tapi agak gatel dikit. Agak lain memang. Saya bagian meliput kajian-kajiannya Koko, insya Allah diedit dan di-up ke YouTube. Berarti buat teman-teman bidang media YouTube ya. Tepuk tangan dong buat Kang Mungkin nanti juga saya ngedit ya insya Allah. Oh yang tadi juga Bang Rigen. Mungkin saya ngedit ya. Mukanya berarti. Ya, mukanya. Oh iya, tuker sama Rigen ya. Boleh juga. Enggak tiba-tiba nanti pas kita lihat kan YouTube yang ini, video yang ini, lah kok glowing banget ya Kang Firhan ya. Dia edit mati-matian. Edit muka sendiri. Aduh. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan dong untuk Kang Firhan. Satu lagi nih. Ini juga artis ya, Mas. Artis. Mulia yang kenalin. Ternyata kita tuh di Lims Family itu, teman-teman, kita punya 2 artis. Yang pertama tadi pelawak, ada Bang Rigen. Yang kedua pemain film, penulis buku. Sangat bertalenta tim ini. Siapa dia? Masya Allah ya. Kazira, saya Nazira. Ya Allah, Masya Allah, Mbak. Kita kenalin Teh Oni. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Teh Oni kira-kira di Lims Family ini kira-kira job desk-nya apa Teh Oni? Bantu-bantu Teyunda. Apapun yang Teyunda ini. Apapun yang Teyunda suruh nih, siap. Ya, jadi Teh Oni ini asisten pribadi Yunda. Ya, jadi yang benar-benar ya nyiapin dari semuanya. Dampingin, nemenin dan ikut tinggal di rumah. Jadi yang ikut tinggal di rumah itu ada Oni sama Dinda. Tepuk tangan dong untuk Teh Oni. Alhamdulillah, dan di kesempatan kali ini kita tuh tadi opening ya, biar kenal dulu sama tim kita. Selanjutnya, kalau di sini kita bakal Q&A, ngebahas pertanyaan-pertanyaan baik dari teman-teman tim semuanya ataupun juga yang sudah dikirim oleh para netizen. Silakan teman-teman yang di medsos dimanapun, nanti boleh nitip pertanyaan, insya Allah mudah-mudahan sempat kita bahas
Yang paling penting kita tetap sambil ngaji, sambil dijawabin pertanyaannya. Siap. Itu pertanyaannya di mana kok? Oh, nanti insya Allah kita buka di feed Instagram ya. Iya, boxnya di feed atau di story atau di DM atau ada yang langsung WA ke kalian admin juga bisa. Pastinya ada. Iya, insya Allah semua pertanyaan teman-teman nanti ditampung sama teman-teman Lims Family dan nanti setiap podcast yang BPJS ini akan kita jawab insya Allah. Insya Allah. Iya, siapa duluan nih yang mau nanya-nanya nih? Bismillah. Ayo, biar pecah. Oke, bismillah. Mulai dari dia dulu ya. Ya, yuk. Oke, bismillah kok. Nanya dong. Iya dong. Bagaimana asumsi Koko? Nggak tahu. Belum, Pak, belum. Bagaimana asumsi Koko dan Teh Yunda tentang sesama muslim yang saling ribut? Padahal sesama muslim, sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama nyembah Allah, malah mengkafir-kafirkan orang lain. Mungkin itu PR kita juga ya, Kok ya? PR. Tugas kita kan menyatukan ya, bukan menggolong-golongkan. Tapi gimana? Ya Allah. Dakwah itu saling, bukan saing. Merangkul, bukan memukul. Masya Allah. Ini pertanyaannya dalam banget ya, dan apalagi sekarang tuh memang banyak banget orang yang sibuk sama perbedaan. Padahal kan yang namanya fikih itu luas. Kadang-kadang hati kita aja yang sempit untuk menerima perbedaan khilafiyah itu tadi kan gitu. Gimana tuh sayang? Sedih banget kita ngelihat kadang sesama guru juga para ulama-ulama sibuk gitu saling serang. Padahal kan ada fokus kita yang lebih utama, mungkin saudara-saudara kita di Palestina, untuk persatuan umat di Indonesia kan gitu. Dan masih banyak lah yang bisa kita lakukan. Gimana tuh sayang? Insya Allah. Kita jawabnya secara umum aja ya, tidak menyebut antara siapa dengan siapa, siapa dengan siapa. Karena semuanya aku yakin saudara sama-sama saling mencintai. Tapi yang paling penting, sejatinya perbedaan itu fitrah. Kita tuh nggak mungkin sama semua. Bahkan kita aja terlahir dari perbedaan. Ayah dan ibu kita kan beda. Ingat Allah nyiptainnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Aduh. Dan Jarwo gitu. Pasti beda. Kita produk perbedaan. Dan dengan perbedaan itu kan jadi indah. Sendal baru bisa jadi manfaat kalau beda. Coba kanan semua. Susah jalannya. Iya. Taman jadi indah warnanya karena warnanya tadi beda-beda. Oh, bunga ini warnanya itu, rumput warnanya apa. Jadi seharusnya memang ya perbedaan itu memang diharapkan harusnya jadi rahmat. Dan semuanya yuk diniatkan untuk saling, untuk jadi kebaikan. Karena kita kan disuruhnya fastabiqul khairat, berlomba-lombanya untuk kebaikan. Gimana kok kalau beneran ada yang salah, sampein. Kita kalau ngelihat ada yang salah tuh 3 hal yang harus dilakuin. 1, dakwahi. Kalau nggak bisa nasehatin, nggak kenal langsung sama sekali, minimal doain. Ingat kalau kita nggak doain orang, maka malaikat akan doain hal yang sama buat kita. Masya Allah. Yang terakhir ini paling penting, jaga hati tetap bersih. Wah, itu yang susah tuh, Boy. Harus paling dijaga. Kenapa? Gini, karena ada satu jenis orang yang paling rugi. Anggaplah, kok saya benar-benar lihat dia maksiat. Nih, bahkan saya rekam, ini ada buktinya dia maksiat. Ternyata malamnya dia ternyata tobat nasuha, nangis sejadi-jadinya sholat tahajud. Malamnya dia udah diampunin Allah. Kita yang gagal jaga hati, masih ngomongin orang itu, gibahin orang itu sampai 2 tahun ke depan. Yang maksiat orang yang dosa sampai 2 tahun ke depan kita. Itu benar-benar manusia yang paling rugi. Apalagi kalau ternyata orang itu kesalahannya bukan yang fatal, yang bunuh orang yang kayak gimana. Begitu tadi Koko bahasa yang dia benar-benar dosa besar loh misalkan. Karena sejatinya gini, orang abis maksiat nggak langsung mati, berarti Allah yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita jadi hakim nentuin orang itu tuh kayak gitu, kafir harus ke neraka, harus enggak. Kalau Allah emang udah nggak suka sama orang itu, mudah bagi Allah matiin orang itu pas lagi maksiat. Ternyata dia masih hidup. Apalagi ternyata orang yang nggak maksiat, cuman mungkin salah ucap, atau cuman beda persepsi, atau mungkin ada perbedaan bahasan, yang ternyata memang perbedaannya itu sama-sama juga sudah ada bahasannya dalam agama kita. Bisa dibahas secara agama, secara ilmiah. Terus tahu-tahu hanya karena beda langsung dimusuhin. Aduh, kasihan lah, kita pada nggak jago berantem, sibuk bersatu aja, lagian malu sama teman-teman yang di Palestina. Bener. Dan kalau dilihat kita juga sebenarnya di sini kan adalah produk perbedaan ya, macam-macam ya. Tugasnya aja beda-beda. Tugasnya beda-beda. Dan yang paling penting juga ketika menyikapi perbedaan ini sibuk sama kesalahan diri sendiri ya sayang ya. Iya. Orang ketika hijrah itu sibuknya sama kesalahan diri, bukan kesalahan orang lain ya sayang. Justru ketika kita sibuk kepada kesalahan orang lain berarti
ada bejana hati kita ini yang kotor, airnya keruh gitu. Kenapa kita bisa melihat kesalahan orang lain, padahal itu kan jauh ya. Saudara jauh, kadang pun ngelihatnya cuma dari TV gitu ya, atau dari YouTube. Tapi kesalahan diri sendiri yang paling dekat gitu, yang ada, yang kita rasakan, kadang-kadang nggak kelihatan. Sedangkan kita tujuan ngaji itu sejatinya salah satunya ya, untuk makin tahu kelemahan diri, bukan makin tahu kelemahan orang, apalagi nyerang kelemahan orang. Maka sama-sama punya sesuatu yang harus diperbaiki lah, sama-sama teman dekat sama Allah aja. Allah ngizinin orang itu berbuat salah depan kita, kita harus mikirnya gimana caranya ini jadi pahala buat saya nih. Ya udah, dakwahin, doain, bukan gimana caranya saya bisa jatuhin dia, mumpung dia punya celah. Itu ada yang salah. Berarti ada yang salah dari hati ya. Hati-hati menjaga hati, guys. Gitu guys. Ya, jadi teman-teman Indonesia ya, konsen kita di dakwah adalah mempersatukan umat. Masya Allah, betul. Masya Allah. Ya, jadi kalau masih ada yang ribut-ribut, aduh malulah saudara-saudara kita di Palestina. Kita tolong, nggak mungkin kali ditanyain kunut gak tuh orang. Ya betul. Betul-betul gak itu orang, nggak. Tugas kita mempersatukan, jangan saling ribut. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ini ada pertanyaan dari Dina juga. Ini kan ngomongin masalah perdebatan antara sesama Muslim. Berarti ini adalah tugas kita juga nih sebagai anak muda. Berarti kan agar Islam itu dapat berjalan dengan semestinya. Menurut Koko dan Teh Yunda, sebenarnya apa sih tugas daripada anak muda sendiri agar dakwah itu dapat berjalan dengan baik nantinya gitu. Keren sekali pertanyaannya. Ya seperti itulah. Tiba-tiba tim kita menjadi cerdas dan soleh. Biasanya gimana ya Biasanya enggak ya. Sekarang lagi menundukkan diri. Matiin dulu kameranya, mungkin bahasannya berubah. Baik istilah ya. Jadi gini. Memang peran pemuda itu di dalam Islam juga memang luar biasa ya. Kita lihat contoh 10 sahabat yang dijamin surganya, 7 diantaranya itu di bawah 30 umurnya. Bahkan 5 diantaranya usianya masih di bawah 20. Jadi umur belasan udah dijamin surganya oleh Allah dan Rasulnya. Dari sekian banyak hadis yang jumlahnya banyak sekali, apalagi kalau dikumpulin berikut yang doif dan yang lain-lain bisa sampai 1 juta hadis, 67% dari total seluruh hadis itu hanya dari 7 orang sahabat yang muda semuanya. Masya Allah, keren ya, banget. 67%. Jadi memang pemuda. Dan memang kalau misalkan cepat atau lambat, suka tidak suka, kita pasti butuh Allah, pasti nyari Allah. Pertanyaannya, mau kapan? Mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu? Sedangkan kita lihat dari sejarah aja nih ya, sejarah. Bahwa kalau ada sahabat dari golongan yang sepuh itu sedikit banget. Paling yang dikenal cuma Abu Sufyan, ayahnya Muawiyah. Ada yang bilang bahkan kepepet masuk Islamnya gara-gara Fathul Mekah, udah kalah semua tuh kafir Quraisy, ya. Tapi coba lihat anak-anaknya. Yang tua-tua kebanyakan izin, mohon maaf, mati kafir. Ya, Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Tapi lihat anaknya Abu Jahal, sahabat Nabi, Ikrimah bin Abu Jahal. Coba binnya aja Abu Jahal, tapi tetap sahabat Nabi. Walid bin Mughirah, pentolan Quraisy. Anaknya pedangnya Allah, Khalid bin Walid. Satu-satunya manusia yang nyaris ngalahin Rasul perang di perang Uhud, terus akhirnya malahnya menjadi pedang Allah, itu dia. Sehingga kalau kita datangin Allahnya sesegera mungkin, Allah segera sediakan masa depan terbaik. Tapi kalau kita entar-entar, kan maksiat 60 tahun masih ada tobat sehari, masih bisa diampunin. Memang sih, cuman kan pertanyaannya, siapa yang jamin kita masih ada umur sampai 60 tahun ke depan? Jadi dari diri kita dulu, bismillah nanti jadi kebaikan. Karena tadi semua, coba ya, Muhammad Al-Fatih jadi sultan umur 22. Umur 15 sudah jadi wali kota. 22, ada yang 22 nggak di sini? Tahun lalu. Chan berapa? Tahun lalu 22. 19. Wah, ini 19 loh. Tapi umur 15 udah jadi wali kota. Ya. Udah jadi wali kota, Jan. Ibnu Abbas ketemu Nabi umur 8 sampai 12. Berarti kelas 2 sampai kelas 6 SD. Kita ngapain ya? Umur 12 tahun, main karet. Masih main ketemu nabinya 4 tahun, tapi di umur 15 udah jadi penasehatnya Umar bin Khattab di pemerintahannya. Kalau zaman sekarang jadi menteri. Ya. Masya Allah. Jadi ya memang luar biasa itu orang. Beda kelas ya sayangnya. Beda kelas. Sehingga akhirnya ya udahlah. Kita tinggal ikutin sebetulnya. Mereka bisa jadi hebat dari muda. Kita juga. Karena mereka ngejar Allahnya lebih cepat. Kita ngejar Allahnya dari sekarang. Nanti Allah sediain masa depannya. Insya Allah, berarti mulai dari sekarang nih, mumpung masih muda, kita mumpung masih muda. Iya, dakwah itu bisa dari apa aja ya. Betul. Gitu. Karena kan di dalam dakwah ini nggak semuanya tugasnya di atas mimbar ya. Nggak semuanya Allah berikan kemampuan untuk
pandai berbicara di depan umum. Ada yang seperti teman-teman, pandainya di belakang layar. Misalnya kayak Chan media, terus kayak Dinda mungkin manage bagian kajian. Makanya mungkin kita yang orang depan layar bisa dengan tenang menyampaikan amanah dakwah karena di belakang udah diurus secara rapi kan gitu. Makanya dakwah ini harus saling support. Bukan, kan Dinda selalu bilang ya ke teman-teman, gak ada amanah yang kecil, semuanya besar kalau itu untuk Allah. Teman-teman yang jadi tim media motong-motong video itu bukan pekerjaan yang kecil, Dinda selalu bilang gitu. Itu kalau ditonton oleh ribuan orang, bayangin, dari ribuan, misalnya 100 aja yang tobat, hijrah, mbak dekat sama Allah, bayangin tuh, yang motongin videonya udah dapat pahala. Dan lebih aman mereka, ya, lebih gampang jaga hatinya. Yang di panggung mungkin harus kenal masalah, oh dia ingin difoto, dipuji orang, dikagumi, dia dianggap orang besar katanya. Sedangkan yang di belakang layar nggak perlu repot-repot jaga hati, tapi pahalanya ngalir. Coba jaga hatinya, orang nggak ada yang muji, orang setiap hari berkutat misalkan dengan kamera, dengan editan video, tanpa ada yang tahu, tidak dikenal bahkan namanya, tapi ngalir pahala jadi. Kalian yang menang banyak mah. Justru kita yang kerja buat kalian ya. Doain kita ya. Kita nih ujian hatinya ya sayang ya. Masya Allah. Bang Rigen, pertanyaan Bang Rigen. Gimana Bang Rigen? Gimana? Ada lawakan apa hari ini? Main hakim sendiri gimana? Nanti dulu kayak kalau ngelawak. Soalnya nggak bisa juga saya mah. Kenapa? Apa nge-freeze nih Gimana? Mau tanya, bukan mau tanya sih, mau minta motivasi untuk teman-teman yang sekarang masih kurang beramal solehnya, masih banyak maksiatnya gitu. Sama tips-tipsnya juga supaya bisa lebih mudah ngasih tahu merekanya gitu. Oh, dakwah ya, dakwah ke mereka. Dakwahnya gitu. Bismillah ya. Dakwah yang paling penting itu syaratnya bukan harus hafal berapa juz dulu, harus hafal berapa ribu hadis dulu, enggak. Tapi ada cinta, ada kasih sayang. Kalau sering cerita tentang kisahnya Umar bin Khattab waktu mau ngangkat gubernur kan, si calon gubernurnya waktu disuruh datang, Sayyidina Umarnya lagi main sama anak dan cucunya, kecil-kecil. Namanya segagah-gagahnya orang main sama anak kecil tetap lucu-lucuan kan. Bahkan dianggap ya lucu-lucuan, konyol. Nah, si calon gubernurnya ini kayak ilfil, kayak masa ini Umar yang katanya syaitan aja takut nggak berani papasan. Maka ekspresi ilfilnya itu ditegur oleh Sayyidina Umar. Kenapa wajahnya kayak gitu? Kamu nggak punya anak cucu apa di rumah? Punya, wahai Amirul Mukminin. Terus kamu nggak pernah main kayak gitu dengan anak cucu? Nggak pernah sekalipun, karena dirasanya nurunin wibawa dan lain-lain. Maka dari situ ternyata Sayyidina Umar malah berkata, pulang kamu sana, nggak usah jadi gubernur sekalian. Loh kenapa? Apa kurangnya kualifikasi saya? Kalau kamu kepada darah dagingmu sendiri aja nggak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Selagi engkau punya cinta kepada saudaramu itu, kamu punya 1000 hak untuk berdakwahi dia. Tapi karena ngerangkul, coba lihat kira. Kenapa kalau misalkan temenan, curhatan, duaan di kamar lebih masuk? Karena ikhlas benar-benar, ya Allah ini saudara saya, sahabat saya kasihan, sayang sama dia, nggak pengen dia terjerumus kepada sesuatu yang Allah nggak suka. Makanya ikhlas tulus dari hati, nggak ada kamera, nggak ada follower, nggak ada subscriber, nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang minta foto. Murni cuman aku sayang sama orang yang lagi aku obrolin depan mataku ini. Coba di depan panggung, di hadapan jutaan orang misalkan. Tapi akhirnya tergelincir niat, mereka kagum padaku. Kalau aku yang ngisi selalu rame segala macam. Jadi salah niat ya sayang. Bisa cilaka itu. Jadi tadi selagi niatnya masih benar-benar karena cinta saudara kita sama Allah, kita punya sekian hak untuk berdakwah. Yang disampaikan bukannya perlu ilmu, iya perlu ilmu. Maka ya udah sampaikan yang tahu aja yang pasti benar. Kan justru enakan bicara tentang agama. Contoh ngomongin bisnis, menurut saya benar, menurut orang lain belum tentu benar. Karena kan standarnya akal manusia bisa salah. Kalau bicaranya agama, orang Islam wajib sholat loh. Contoh, siapa yang berani bantah? Dari kiai sampai tukang mabuk nggak ada yang berani. Karena itu benar, datangnya dari yang maha benar. Tugas kita cuma memastikan kita punya cinta dan juga memastikan yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Sisanya Allah yang genggam hati mereka. Bismillah. Sama mungkin selain pakai cinta, mungkin juga harus pakai bumbu takwa ya sayang. Betul. Karena gini, kita aja kadang ya, ketika kita awal-awal hijrah nih, lalu keluarga kita mungkin belum hijrah, kita bilang, ayo Mak, Pak, sholat gitu. Gak mempan. Karena kita juga sholatnya masih belum bagus. 1 masih bolong-bolong, 2 belum khusyuk. Tapi ketika tadi udah pakai cinta, kan ngingetin tuh bagian dari rasa cinta ya.
Nah, bumbu yang harus ditambahkan agar terasa manis ini adalah bumbu takwa itu tadi. Makanya kan ini sesuai dengan nama masjid yang insya Allah nanti akan kita progres bersama, yaitu Masjid Khairul Ummah. Masjid umat terbaik. Quran surat Ali Imran ayat 110 ya sayang, kalau nggak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Ini poinnya. Ya, kita udah disuruh nih untuk saling mengingatkan kepada manusia, mencegah dari kemungkaran. Tapi poin terakhirnya itu apa coba? Wa tu'minuna billah, bertakwa kepada Allah. Jadi bumbu takwa itu mahal, teman-teman. Sebelum kita ngajakin orang, kita dulu yang makin berusaha sekuat tenaga jadi orang yang lebih baik. Makanya kayak Ko Denis ini tipikal dakwah, teman-teman tahu sendiri ya, Koko jarang nyuruh. Siapa coba yang sering nyuruh? Kan Yunda kan? Yang lebih cerewet Yunda gitu. Karena Koko memang tipikal dakwahnya itu adalah teladan. Tipikal dakwah beliau ini adalah beliau contohin yang baik, beliau melayakkan diri di hadapan Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah yang menggerakkan hati teman-teman. Gitu. Nah, itulah yang dikatakan bumbu takwa itu tadi. Semakin kita melayakkan diri di hadapan Allah, ucapan kita itu makin punya ruh, makin punya nyawa. Kalau ibarat pedang, wah itu tepat sasaran kayak gitu. Karena apa? Ruhnya udah ruh takwa, beda. Ada orang ngomong tapi nggak ada ruhnya. Meskipun indah banget. Meskipun indah banget. Ada orang cuman dikit aja ngomongnya, tapi kok nyelekit ya? Kok bikin nggak bisa tidur? Nah, kan Yunda bilang kan kemarin ketemu Ustadz Fatih, ketemu AA, nggak bisa tidur. Dikit ngomongnya, tapi jelek gitu kan. Nah, itulah yang dinamakan bumbu takwa dalam dakwah. Dan ingat, dakwah itu baru jadi berat kalau kita ngewajibin orang harus jadi soleh setelah ngobrol sama kita. Padahal kita nggak pernah disuruh nyolehin orang. Tugas kita, fadzakir innama anta mudzakir. Ingetin, tugas kamu cuma ngingetin, lasta alaihim bimusaytir, tidak berkuasa di atas yang lainnya. Kita meninggal nggak ditanya berapa orang yang udah kamu solehin, tapi kita ditanya niat kamu ngapain waktu mau nyampein itu. Ya, dakwahnya baru sukses bukan ketika banyak yang nonton, tapi ketika yang bicara wassalamualaikum ta'ala kepada Allah. Nggak berat. Jadi saya terserah Allah. Ketika kita udah nyampein, Bismillah, kita serahkan kepada Allah. Allah jadikan soleh, suatu saat bisa jadi dia lebih soleh dari kita. Bismillah. Aduh, jadi terenyuh ya kalau udah Ko Denis yang ngomong ya. Langsung ngadem gitu ya. Kalau udah Yunda yang ngomong berapi-api kayak lagi mau demo. agak naik tadi barusan. Agak naik kan. Begitu Koko turun. Ya itulah. Makanya kami bersatu. Makanya kami disatukan. Yang di acara download satu kali gini. Aku tuh kalau udah mau gas, ketika kajiannya sama Ko Denis, turun lagi, adem lagi. Iya gitu. Aduh. Tapi itulah ya, saling melengkapi ya teman-teman. Ngomong-ngomong tentang hijrah nih. Ngiming-ngiming tentang hijrah. Kenapa ya? Apa? Kenapa, Chan? Bukan. Apa? Kenapa ya kalau misalnya kita hijrah tuh biasanya tuh misal sebelum hijrah nih teman kita tuh banyak gitu. Kalau udah hijrah kita mulai kajian, mulai ngaji, mulai bajunya berubah lah kayak mulai lebih syar'i. Itu ada aja gitu yang mulai ngejauh gitu dan itu tuh ya gitu. Kan emang calon ibu dari anak-anakmu. Anak-anak siapa ya? Anak Bang Ridwan. Anak kucing. Ada agak ambigu ya, Anak kucing. Anak kucing. Iya, itu gimana menyikapinya teman-teman yang menjauh. Terus gimana biar kita tuh bisa terus istiqomah buat hijrahnya itu biar lebih baik lagi lah, jadi lebih baik lagi. Jadi nggak lebih malas ibadah juga gitu. Oke, siap. Boleh dijawab? Oke, siap Ibunda. Gimana tuh? Siap, bismillah. Jadi kalau kita hijrah terus teman ada yang ngejauh, jangan dianggap mereka musuhin. Misalkan tahu-tahu mereka mulai bikin grup yang nggak ada kitanya. Aduh, misalkan nyari hati dong itu ya. Ya, misalkan gitu. Sejatinya kita sedang dijauhin dulu, dijaga jarak dulu dengan orang yang ngejauhin kita dari Allah.
Bukan berarti mereka orang tidak baik, bukan. Tapi karena memang ya tujuannya belum sama aja. Bisa jadi orangnya baik banget, support kita banget, cuman ya kan memang tujuannya beda. Sedangkan tujuan kita tuh aslinya satu, cepat atau lambat, suka tidak suka, kita harus pulang ke hadapan Allah dan bekal kita cuma amal di hari itu. Jadi sebetulnya lagi ditolong sih kalau menurut Koko. Kalau misalkan ternyata lagi hijrah, tahu-tahu teman-teman yang lagi ngajak kurang baiknya dibikin jadi malas. Karena kita sendiri tahu pengen ke Allah, tapi ninggalin temen yang ngajak maksiatnya belum sanggup. Akhirnya Allah nolong, gimana caranya? Dibikin teman-teman yang ngajak maksiatnya nganggap kita jadi nggak asik lagi, udah nggak asik. Udah jadi ustazah, misalkan gitu. Misalkan ya dulu edan sekarang azan. Aduh. Udah tiba-tiba jadi ustazah, amin. Dulu juga Moya gitu tuh. Sekarang teh udah kerudung panjang, dasar ustazah. Lah sekarang juga dipanggilnya itu gitu kan. Nauzubillah sih. Jadi itu doa, amin aja gitu kan. Tapi nggak salah. Jadi cuman itu mah karena memang salah satu dulu juga Nabi sebelum menerima wahyu kan menyendiri dulu, uzlah, ya. Waktu menyendiri itu memang akhirnya ada kita bisa momen kontemplasi untuk muhasabah dan lain-lain. Suatu saat kita udah kuat, nggak mudah keganggu sama orang lain, kita bahkan dianjurkan untuk balik lagi ke mereka, ajakin mereka jadi baik. Siapa tahu hidayahnya nanti melalui kalian-kaliannya. Bahkan ada hadis, meskipun sebagian guru kami menyebutkan ternyata hadisnya doif, tapi ada faedahnya bahwa masih lebih baik orang yang diam di tengah kerumunan atau keramaian masyarakat atau orang dan dia bertahan menghadapi godaan di hadapan orang-orang itu daripada dia sendirian di atas puncak gunung tapi ibadah terus-menerus tapi sendirian. Gak jadi manfaat bagi orang. Ingat, kita agama Islam rahmatan lil alamin. Kapan kita bisa jadi rahmat bagi orang lain kalau kita nggak ngasih manfaat baik kepada orang-orang? Cuman sendirian sholat aja di atas gunung. Ya, yang Muya suka cerita tuh, yang Nabi Musa pernah tanya ke Allah, sudah senang gak engkau? Oh iya, benar. Ketika Nabi Musa kan punya keistimewaan ya, bisa ngomong langsung ke Allah. Nah, pada saat itu Nabi Musa bertanya tuh, wahai Allah, aku sudah mengerjakan semua yang engkau perintahkan. Tidakkah engkau senang? Gitu. Kemudian Allah mengatakan, apa yang engkau kerjakan itu untuk dirimu sendiri, gitu. Kan sholat pahalanya buat dia. Dan aku baru senang, kata Allah, ketika engkau memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Itu jadi salah satu fungsi kita ibadah ya tadi ngaji hijrah juga supaya makin jadi kebaikan buat orang. Kita nggak boleh baik sendiri, bahkan jangan ke surga sendiri meskipun juga belum tahu bakal ke surga atau enggak. Kalau yang Yunda sering bahas itu sih gini ya, Chan. Kalau misalnya ketika kita lagi dijauhin ya sama teman-teman, mungkin ya ada perasaan baper kali ya, dipanggil ibu-ibu, ustazah, udah nggak asik lagi loh gitu ya. Ya kan, gitu udah nggak asik, udah nggak mau joget-joget TikTok ya Oni ya. Alhamdulillah nggak dipanggil bapak-bapak. Udah nggak bisa joget TikTok lagi, udah nggak asik gitu kan. Nah kadang-kadang Yunda mikir, jadi kayak kan Allah itu mengatakan dalam Al-Quran bahwasannya janji Allah kepada orang yang hijrah itu ada dua. Yang pertama, Allah akan sediakan tempat yang luas di muka bumi. Kalau Allah udah nyediain tempat yang luas, berarti include dong sama sarana dan prasarananya, orang-orangnya gitu kan. Berarti jangan khawatir ditinggalkan sama satu circle yang ini, karena akan diganti dengan circle yang lebih baik. Karena kalau Allah sudah mengatakan disediakan tempat yang luas di muka bumi, itu sudah include sama orang-orangnya juga. Dan yang kedua, akan diberikan rezeki yang luas. Jadi insya Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi nggak apa-apa. Dipanggil ibu-ibu, calon ibu. Dipanggil ustazah, mudah-mudahan dapat suami ustad, ya kan? Masya Allah ya Din ya. Pengen Din punya suami ustad? Ya mau lah, biar dibimbing terus sampai akhirat. Masya Allah. Tapi kalau poligami gimana? Soalnya ustaznya udah punya istri. Enggak ya. Oh ya Niko, oh ini mau bisa nanya langsung nih. ditelepon mama Edin, kok udah agak lain nih Din. Oh ini mau nanya Niko. Gimana tuh Teoni? Gini nih, kita kan sebagai jomblo fisabilillah nih ya. Amalan apa nih yang bisa? Kami. Oh iya, kita circle nih. Amalan apa yang harus kita lakukan biar bisa dapet jodoh yang baik, yang soleh, yang ganteng, yang kaya raya. Aduh semua ya, aduh. Pakai banyak lengkap bonusnya ya. Ya, gimana tuh kok? Baik, Masya Allah. Paketnya lengkap banget ya. Rumusnya sama kayak gini, jangan tunggu kaya dulu baru sedekah.
sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu nanti Allah kirimkan imam yang soleh. Masya Allah. Jadi tugas kita tuh nggak disuruh ngubah hati dia juga nggak dibulak-balik dengan dandannya kita, dengan kita pinjam jaket teman, dengan kalau laki-laki misalkan ngasih hadiah, nyanyiin dan yang lain-lain. Hatinya kan digenggam Allah. Jadi tugas kita lebih ke melayakan diri kita di hadapan pencipta jodoh. Kalau sudah dianggap jodoh, sudah dianggap layak oleh pencipta jodoh, sudah nanti Allah berikan jodoh yang terbaik. Masya Allah. Itu tuh udah ada janji Allah tuh Oni di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ya, Oni kan pengen ya ganteng, soleh, tajir, melintir. Firhan bang. Ini ada di belakang. Kayak opa-opa Korea gitu. Aduh, tadi belum punya ini ya. Kayak opa-opa Korea, tajir melintir. Terus BTS anak satu-satunya. Orang tua udah sakit-sakitan ya. Anak tunggal kayak Anak Raya. tunggal, aduh. Kucun pio mah. Aduh. Nah, jadi kata Allah itu di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, kata Allah ini yang dibacakan Koko waktu akad nikah ya sayangnya. Kata Allah itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi, Allah itu menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Tapi cerita ini tidak diperuntukkan untuk kisah daripada Bunda Asiyah dengan Fir'aun. Jadi jangan cari-cari kesalahannya netizen gitu ya. Tapi contoh yang lain itu contoh yang lain. Nah, itu untuk menjadi hikmah. Tapi kalau ayat ini benar-benar untuk menjadi reminder kita bersama bahwasannya ketika kita menginginkan imam yang soleh, imam yang baik, imam yang bisa membimbing, maka tanya sama diri kita, apakah aku sudah menjadi pribadi yang baik? Apakah aku sudah menjadi wanita yang salehah kan gitu. Kalau kepengen, misalnya Oni kepengen banget nih punya suami hafiz Quran kan gitu. Nah, coba tanya odojnya bagaimana gitu. Jarang. Sehari selembar. Berarti harus ya itu jodoh adalah cerminan diri ya kan. Ketika kita bercermin yang kelihatan wajah siapa? Wajah kita kan. Makanya ya begitulah gambarannya. Kalau kepengen imam yang baik, kita yang berusaha sekuat tenaga dulu memperbaiki diri. Oke? Gitu ya para jomblo fisabilillah. Ini doain. Oh iya benar. Teman-teman Insyaallah mudah-mudahan semuanya ini ya, ini Yunda kenalin dulu ya, ini belum nikah. Ya, jadi buat teman-teman nanti yang ngelihat ya, yang belum nikah. Yang sono udah jangan diganggu gugat. Jadi bapak ya. Udah anaknya sudah 2 ya guys. Ini juga jangan diganggu gugat. Ya punya seorang. Oke, lanjut bismillah. Kok ini kan kita udah sama-sama dari kecil nih kok. Waduh, dalam. Si paling kecil. Baik buruknya gua udah tahu. Terus pertanyaannya sih, ini tujuan lu dakwah itu apa sih kok? Dakwah kan berat ya. Semua orang yang lo omongin itu harus dipertanggungjawabkan ke semua orang. Kebenarannya karena didengar orang. Kenapa lu memilih jalan ini? Tapi gue setuju lu memilih jalan ini. Kalau gue jadi pendakwah, setuju kita kayaknya berat. Jadi maksud gue, kenapa lu seberani ini gitu men? Oh sih. Kalau yang bisa nyebut men ke Koreanis cuman dia doang emang. Iya. Kita nggak berani. Alright. Iya bagus. Lucu lah ini. Lucu kan? Harus dipertemukan kayaknya sama Bang Regen. Orang juara satu suci. Ada bakat ya? Ada bakat. Bener banget. Ya, jadi lebih ke kenapa lu milih tujuan dakwah dengan basic lu yang ya kita semua tahu di dunia hitam dulunya ataupun bisa jadi pedagang, jadi apa. Sekarang istiqomah di dakwah kan berat ya, berat banget. Lu salah ngomong aja netizen Indonesia tahu sendiri kan. Nah, ya gitulah. Jadi kenapa gitu lo kok memilih jalan ini? Ya alhamdulillah surga kita bukan di mulut netizen ya. Aduh pedes.
Ada beberapa alasan ya. Yang pertama mah dulu ketika akhirnya menyadari itu bukan jalan yang benar, maka pengen ke jalan yang benar dan jalan yang seharusnya, maka mikir tuh waktu itu, ya Allah ini orang, misalkan orang sekian banyak sholat juga telat, zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya juga kadang 9:30 misalkan. Kira-kira mereka bisa nggak ya ke surganya Allah? Maka jawabannya bisa. Kenapa? Karena mereka nggak punya dosa sebanyak Koko. Koko dengan kelakuannya di sana, dosanya seperti itu, cita-citanya pengen sama-sama ke surga. Tapi terus kalau kitanya atau Kokonya nggak mau belajar lebih banyak, ngaji lebih banyak, ngapalin lebih banyak, nyampein lebih banyak, beramal lebih banyak, terus berarti mau ke surga pakai cara apa? Sedangkan utangnya, dosanya kan lebih banyak dari orang lain. Maka ya udah bismillah, kalau misalkan ada sesuatu yang bisa kita pakai, nyampein misalkan seperti ini, bisa jadi kebaikan. Kita lagi tidur, mungkin atas izin Allah ada yang dengar nasihatnya, entah rekaman di mana, ada yang nonton meskipun cuma potongan berapa menit, ada yang jadi tambah dekat sama Allah ya. Meskipun kadang ketika mikir ya Allah, kadang mungkin ngarep jadi pahala aja mungkin nggak pantas. Asal diizinin buat jadi penggugur dosa yang lama aja udah alhamdulillah. Jadi karena dosanya kebanyakan pertama, yang kedua juga nasihat atau permintaan dari guru. Salah satunya kan dulu juga ada almarhum Ustaz Ahmad Fatur Rahman, semoga Allah merahmati beliau. Juga meminta untuk ya udah sampein aja. Mudah-mudahan didoain waktu itu habis tahajud, malam-malam nginep di rumah beliau, mudah-mudahan ini nanti jadi mubalik ya. Mau nyampein apa, orang pulang juga mau hijrah, mau tobat, dosanya masih banyak. Ya sampein aja, kita kan nggak pernah disuruh ngubah orang. Tugas kita nyampein, selagi niatnya benar Allah punya kuasa mau bolak-balikan hati siapa. Sama satu lagi juga buat jadi rem waktu itu. Maksudnya gimana? Karena kan misalkan ya baru hijrah, kan teman-teman dari dunia yang lama biasanya kadang masih ngajakin narik lagi gitu. Tapi kalau kita misalkan siangnya bicara tentang kebaikan, malamnya kita diajakin balik lagi atau berbuat yang tidak baik lagi, kitanya masih mau, itu tuh ada rem pasti dalam hati. Tadi siang baru aja bilang jangan, masa malamnya dilakuin? Apa saya manusia semenjijikan itu? Ada rasa malu itu? Ya sayang. Makanya kan Nabi ngingetin bahwa malu itu sebagian dari iman kan? Karena memang ya seperti itulah fungsinya malu, ngejaga diri untuk supaya nggak ngelakuin sesuatu yang melanggar norma. Karena memang ciri dosa kan dua. Satu, kata Nabi ciri dosa itu dua. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Betul banget ya. Karena kan yang korupsi nggak ada yang update status, alhamdulillah berhasil ngambil uang rakyat nih. Terus sih diem-diem dan dia gelisah. Karena dengan jalan yang sekarang satu lebih tenang, nggak ketakutan untuk dihakimi atau dibilang orang lain juga kayak gimana. Ya udah bismillah. Mohon doanya kalian lebih mulia, karena yang saya tahu kayaknya di antara kalian nggak ada yang ngelakuin dosa sebanyak Koko dulu. Jadi doa kalian yang lebih mustajab. Aduh. Ya. Kalau Buya kan dosanya udah ibaratnya kan udah terang-terangan dan ditobati. Kalau kami ini ya kan yang kecil-kecil ini tapi kayak ngerasa itu ini kecil, nggak usah ditobatin juga, ini mah kecil gitu. Itu malah bahaya sebenarnya ya sayang. Iya sih, tapi ya masalahnya Kokonya sendiri, Buyanya nggak pernah dapat SMS saya selama obat Anda telah diterima. Itu dia. Sama, kita juga nggak pernah ada notif kan. Aduh. Iya, walaupun mungkin Buya bilang Buya dulunya di dunia hitam, mantan bandar judi. Cuman ya itu suatu, mungkin orang melihat itu suatu dosa besar yang Buya udah nangis tobat sejadi-jadinya gitu. Ya bisa jadi Allah ampuni gitu kan. Dibanding kita nih, kecil-kecil, alah masih, alah ini kecil lah ini, besok tobat gitu. Ini kecil lah ini, cuman ya buang sampah gitu. Ini kecil lah ini, atau apa ini kecil gitu. Tapi karena kita ngerasa nyepelein dosa, itu dosa yang besar tuh, nyepelein dosa. Allahu Akbar. Ngeri kan? Ngeri kali. Ya. Pokoknya ingetin Koko lah ya, nasihatin terus ya istilah. Aduh, hawanya agak-agak horor ya jadinya ya. Agak santai pertanyaannya, agak santai. Silakan ladies. Silakan. Ada lagi? Kita sampai subuh kan? Aduh. Sampai besok. Sampai besok lanjut lagi.